KPI episode yang ke-6 bareng aku Eva Juniatika Handayani dan teman aku Rizky Triwahyudi. Kita mau bahas apa nih Kak Rizky? Nah, karena sekarang nih lagi booming-boomingnya kan di jurusan KPI itu komik. Terus juga ini kan ulang tahun jurusan kita. Nah, kita bersama para narasumber dari ketua pelaksana dari tahun ke tahun. Ya, baik diperkenalkan saja ini dari tahun ke tahun nih ketua komiknya sok, enggak dari yang paling gede dulu. Ya, silakan. Pojok ya, pojok. Ya sok yang merasa badannya gede aja ini sih. Saya Muhammad Fadli Ambar dari Ketua Pelaksana tahun 2020 atau Komik 4.0. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Denny Aulia Fathul Munir, asal Cirebon, semester 7. Saya sebagai Ketua Pelaksana Komik 2019. Ya, perkenalkan nama saya Faris Rizaldi, Ketua Komik 2021 tahun sekarang. Oke, nah itu dia ya teman-teman narasumber kita di episode kali ini. Oke, ngomong-ngomong tentang komik nih, mungkin dari Kak Denny dulu ya selaku ketua pelaksana komik angkatan pertama. Nah, boleh diceritain gak sih Kak sejarah atau awal mula nama komik itu tercetus? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sebelum komik itu muncul, hari ulang tahun KPI itu bernama Combro. Ya. Makanan. Apa? Saya juga nggak terlalu paham mengenai latar belakang Combro itu. Karena tapi pada saat Combro itu memang KPI baru menyelenggarakan satu musyawarah besar pertama kali 2017 akhir ke 2018. Artinya di situ pasti masih beberapa orang-orang yang mana di lini sektor di kepengurusan itu belum memunculkan suatu sosok yang memang harus orang yang organisatoris. Akan tetapi saya juga nggak paham awalnya gimana tiba-tiba Combro, karena pada saat itu saya maba, taunya sama dong saya. kuliah pulang, ada acara saya ikut namanya Combro kebetulan. Yang menarik sebenarnya karena makanan gitu, jadi dan memang pada saat tumpeng ya, dulu kan tumpeng, tapi ada tumpeng, tapi makanan Combronya itu disusun gitu loh, di bentuk ininya komiknya, bukan komik, KPI-nya. Nah itu saya juga kurang paham pada saat itu. Ketua pelaksana semester 5 anak sinema, jadi entah apa dulunya gimana, tapi setelah di kepengurusan saya masuk sebagai kepengurusan HMJ 2019 ya kan, dan itu posisi saya sebagai anggota minat bakat karena dulu masih ada divisi minat bakat. Nah, masuk ke pengurusan saya awal-awal salah satu agenda terbesar saya adalah hari ulang tahun di program kerjanya. Tapi pada saat itu diamanati oleh ketua koordinator lah yang sebagai ketua pelaksana awalnya. Nah, berjalannya waktu 4 bulan sebelum acara saya ikut rapat karena pertama kali itu rapat itu di tempat musola itu. Dulu kan bukan musola ya. Ada yang tempat buat nongkrong di situ. Kita rapat pertama kali. Dan di situ dicetuslah acara Combro, masih. Rapat kedua, ketiga dan keempat, entah yang keberapa. Hasil dari bulan pertama sampai 4 bulan itu, bulan pertama ada yang mencetuskan untuk cobalah diganti karena Combro itu makanan kan. Apa yang membuat khas dari KPI makanan itu. Nah, dengan itulah teman-teman dari minat bakat dan bidang-bidang lain mengkonsep sebuah nama komik, Communication Interest Contest. Dan tercetus itulah saya ditunjuk langsung ketua pelaksana karena koordinatornya pada saat itu maksudnya belum maksimal atau enggan untuk menjadi ketua pelaksana karena ada berbagai masalah pada saat itu. Jadilah saya ditunjuk oleh teman-teman yang bakat, minta kesepakatan dari pengurus, oke, nggak apa-apa. Nah, dari situ saya terima tanggung jawab nih, karena tahun sebelumnya komik itu yang saya lihat acaranya 4 hari, 5 hari, dan acaranya memang
lumayan lah membutuhkan kinerja yang cukup ekstra. Nah makanya awal-awal komik itu saya mengkonsep juga ekstra juga. Maksudnya ekstra itu yang bikin wow internal di KPI, eksternal di KPI. Nah rapat di bulan kedua itu baru kita mulai mengkonsep yang baru, beda dari yang lain. Salah satunya kita itu mencangkup sewilayah 3 Cirebon untuk perlombaan internal dan eksternal. Yang kedua, perlombaannya itu khusus ada untuk umum. Yang ketiga, gue star dari pertama di akhir itu ganti. Setiap rapat itu pasti ada yang ngopsiin. Coba gue starnya ini, coba gue star ini. Nggak sepakat karena memang budget kurang. Tapi pada akhirnya kita itu mengopsikan lokal. Tapi lokal bukan Cirebon, masih lokal tapi bukan di Cirebon gitu. Itu salah satu temen dari kita juga yang di Bekasi. Nah, walhasil komik itu awalnya dari bidang minat bakat, tercetuslah komik. Sebenarnya kalau kita berbicara tokoh siapa aja yang mencetuskan, bukan saya sendiri sebenarnya. Kalau saya bisa katakan di sini ada Aris yang mencetuskan komik itu, ada Imron, ada siapa lagi saya lupa, ada Anissa, ada Sania. Pokoknya waktu kepengurusan 2018 Yusuf itu banyak. Artinya nama komik itu bukan berarti orang ketua pelaksana, tapi ide-ide dari bidang minat bakat pada saat itu. Oke, nah itu kan tadi penjelasan dari komik. Oke, kita lanjut lah. Dari ketiga ketua pelaksana ini kan mungkin bisa dikatakan beda-beda pelaksananya. Ada yang offline, online, bahkan sekarang kita nggak tahu nih mau online, mau offline atau semi online atau semi offline. Nah kita dari yang tua dulu aja. Seperti biasa, yang kelihatannya paling meriah lah kalau offline kan. So gimana? Jadi istilahnya kayak kesan dan kesannya lah kayak gitu. Ya, betul. Ketika membicarakan acaranya offline atau online, memang lebih asik offline karena biar bagaimanapun komunikasi melalui media sosial kita hanya nggak dapet arti apa-apa. Alasannya penting ya kita harus bertemu gitu. Nah, tantangan ketika saya menjadi ketua pelaksana itu cukup berat ya, karena satu sisi pada tahun 2019 itu pergantian kajur, dan kajurnya banyak keinginan buat ayo acara apa ya maklum lah baru pertama jadi semangat kan. Iya, baru semangat biar dia bagaimana caranya KPI ini namanya maju baik dan sebagainya lah. Ya itu konsepan dari HMJ. Nah, lagi-lagi tantangan yang saya hadapi pada saat itu karena offline kita berjumpa dengan semester atas. Karena pada dasarnya teman-teman ini kurang berkomunikasi dengan semester atas yang seniornya. Karena biar bagaimanapun acara kita ini yang menjadi acara sentral di kepengurusan semester 1, 3, 5 itu sama aja mengkaitkan semester atas. Biar bagaimanapun karena dia masih tetap warga KPI. Nah, ini nih yang saya lihat kesulitan pada saat saya buat mengkomunikasikan dengan atasan, dengan senior itu di situ. Karena kan gimana ya? Ibarat kata juniornya sama senior yang belum pernah akrab, yang belum pernah ketemu. Itu di situ banyak kontra lah. Karena kan kita meskipun ada uang DIPA dari HMJ pasti kurang. Pasti. Apalagi pada saat itu saya proposal lebih dari 30 juta. Lebih dari 30 juta dan alhasil saya nyari dari sponsor, terus media partner buat meng-up berita tersebut karena lomba-lombanya banyak kan. Terus proposal ke tiap senior, dosen dan jajaran lainnya. Terus iuran termasuk sampai sekarang juga kan iuran pun itu dulu itu ide dari dosen, salah satu dosen di KPI. Dulu iuran itu 30, di angkatan saya 25, angkatan Pak Doli 20 dan angkatan sekarang nggak tahu berapa tuh. Nah, 300. Iya. Antara pemasukan dari proposal, iuran, media partner, support dan sebagainya, itu kita benar-benar nyari dari awal ke Coca-Cola, ke Fanta,
ke minuman, terus yang lainnya ke apa namanya kartu, ya kan. Dan itu cukup apa ya, banyak cerita lah, banyak kenangan. Salah satu yang saya masih ingat gimana tantangannya ketika acaranya besar seperti itu, karena kan begini, ibarat kata itu dibagi dua, konseptor sama eksekutor. Konseptor orang yang mengkonsep acara, bagaimana acara tersebut bisa meriah secara luar dan dalam dan bisa tersistematis. Artinya tersistematis itu nggak nunggu lama, atau acaranya habis ini apa, kesiapannya bagaimana dan lain-lainnya dan lain sebagainya. Nah, eksekutor ini nih sebagai penentu. Percuma kita punya konsep yang bagus tapi eksekutor nggak ada. Percuma kita punya orang lapangan yang super hebat tapi konsepnya begitu-begitu aja. Artinya dari kedua ini harus ada keseimbangan. Nah, tantangannya saya di situ, mencari orang eksekutor, mencari orang konseptor. Tapi alhamdulillah dengan kebersamaan teman-teman, karena selama 4 bulan itu dinamika kepengurusan banyak banget. Ada yang keluar grup, ada yang ingin apa namanya, udahlah saya mah nggak usah masuk HMJ, pengen pulang aja, mau keluar aja, itu sampai ada kayak gitu. Sampai ada yang mau apa namanya gulet apa namanya, jotos-jotosan lah, Ya, baku hantam lah, baku hantam itu sampai ada yang begitu. Ada yang karena konflik masalah pribadi dibawa ke masalah kepanitiaan, ada. Tapi gimana itu? ada sisi yang apa ya, bermanfaat bagi kita. Satu, kenangan, pengalaman, nah itu udah pasti. Tapi kebersamaan kita, kemisi kita terbangun dari awal. Siap. Saya pernah marah dengan si Faris, saya pernah marah dengan si Fadoli, dan urusan itu selesai. Dan kedekatan kita secara emosional itu lebih dekat. Nah, yang saya rasakan itu, walhasil selama 4 bulan, di bulan terakhir itu sudah kalau orang latih ngos-ngosan, ayo ini 10 hari lagi, Digojok, 15 hari lagi, gimana supaya buat dapat uang segini, acara ini gimana, wah pokoknya banyak banget. Karena pada saat itu tempat ICC, pasca sarjana, audit, itu setiap hari pasti ada yang pakai. Karena di akhir tahun, kalau di akhir tahun kultur regulasi yang ada di IAIN itu pasti banyak acara. Karena mau ngabisin dana DIPA itu pasti banyak acara. Dan sekarang pun saya jamin, saya yakin teman-teman lagi nyari bagaimana caranya tempat yang ideal dengan acara komik pada tahun sekarang. Karena tahun kemarin itu seperti itu. Apalagi gesekannya dengan UKM dulu. Jadi lebih apa ya? Tantangannya lebih luar karena ya tadi acara juga banyak, kita harus bisa sit gitu kan. Dan itu kenangannya yang paling ingat waktu itu apa namanya, seminggu sebelum acara kita itu kena musibah. Itu yang ngebuat saya pribadi ngedown, dan BPH, Sekplak dan Bedplak ngedown. Itu salah satunya karena apa namanya, musibah kehilangan uang, dan nominal juga cukup besar pada saat itu, karena nyampe 1 juta ke atas lah. Ya lumayan buat panitia, karena kan kita nyari duit nggak enak-enak gitu. Benar, Jadi benar. ketika kehilangan uang sebesarnya, ya Allah, acara minggu depan uang 1,5 juta, lenyap, hilang. Oh, itu ngedown banget sih bagi saya pribadi karena itu pelaksana. Jelas. Ya dinamika itu saya jalani semua, dan alhamdulillah ada talangan dan sebagainya, ada bantuan ya kan. Di acara akhir juga kita terbentur dengan musim hujan, karena di akhir tahun November Desember pas hujan, itu tantangannya waktu saya itu. Tapi yang teringat sampai sekarang yang tadi 1 minggu sebelum acara saya kehilangan uang itu. Poin saya di situ itu nggak bakal terlupakan kayaknya. Sampai saya ngamen itu, kepanitiaannya ngamen di kafe-kafe, ngirain duit, hilang gitu. Emang luar biasa banget ya Kak, gimana caranya kita mensukseskan sebuah acara gitu. Adanya sebuah masalah, adanya sebuah hambatan, dan
Akai ini kan sebagai ketua pelaksana ya, tapi bisa berhasil gitu acara komik yang pertama tuh benar-benar meriah banget gitu. Itu waktu itu sih saya masih maba ya, Bapak Erik juga. Iya, sama. Masih maba, masih imut. Masih imut-imut gitu lah. Nah, berbicara dari komik tahun pertama kan kita itu offline ya Kak, begitu meriah, terus ya seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Denny tadi ya, dari lika-likunya gitu. Nah, tahun 2020 itu kan pandemi. Wah iya, itu sih. Bener-bener kayak apa ya? Sudah lagi naik-naik. Inilah intinya mah kayak susah banget gitu. Acara mau dilaksanakan pun kayak susah gitu, dan ini dialami oleh ketua pelaksana kita di sebelah Kak Denny, ada Tung Fadoli gitu. Gimana lika-liku perjalanan dari acara komik yang tadinya nih meriah dilaksanakan secara offline, tiba-tiba ada pandemi, harus mengkonsep acara secara online. Nah, itu tuh gimana perjalanannya tuh? Boleh diceritain? Ya, baik ya. Sedikit menceritakan kesan mungkin di selama saya memimpin jalannya kepanitiaan di komik kedua di tahun 2020, yang mana bisa dibilang dihantam badai besar ya. Siap. Yang mana pada saat itu kebetulan kepengurusannya diketuai oleh Tung Denny sendiri, yang mana itu merupakan ketua komik tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari segi acaranya nih, sedikit menceritakan bahwasanya mungkin kalau dilihat dari luar kesannya wah tahun sebelumnya pada saat tahun 2019, jelas karena offline dan sebagainya, mengenai perizinan itu tentunya dipermudah ya. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam persepsi, sedikit menceritakan bagaimana lika-likunya si kepanitiaan. Nah, mulai dari kepanitiaan mungkin ya, pada awal hamin sebulan lebih dari 2 minggu persis sekali, itu kurang lebih 30-40 hari lah. Itu baru ditunjuk ketua pelaksana itu. Saya ingat sekali di situ benar-benar mengkonsep satu malam kalau nggak salah ya Tung Denny, ada Tung Denny dan BPH pengurus HMJ di situ, benar-benar menentukan siapa sih yang pantas di posisi di koor A, koor B dan sebagainya. Dan kendalanya di situ yang mana masih kuliah online, kebanyakan dari kepengurusan pada saat itu kebetulan banyak yang di rumah, sehingga kita nentuin nggak, artinya kalau dulu kan mungkin kalau dulu bisa kita tunjuk, dia mengiyakan, kita tunjuk mengiyakan. Kalau di sini kendalanya kita tunjuk dia di rumah atau di Cirebon ya gitu. Itu dari segi kepanitiaan. Terus kemudian mulai dari internal maupun eksternal, yang namanya lika-liku ngejalanin sebuah acara kan pasti ada yang namanya tekanan. Pasti di situ kalau nggak salah itu ya, sampai seplak saya nggak sebutin nama ya, itu nangis ya Bang Erik. Iya, itu bahkan nggak cuma seplak, banyak yang istilahnya, Dul saya mau nyerah aja lah jadi kepanitiaan kok gini amat. Dari tekanannya banyak sekali tuh, dari cutting maupun kita nagihin tuh ya, nagihin iuran per kelas itu. Dari segi kepanitiaan intinya banyak sekali yang hampir nyerah lah ya istilahnya. Soalnya di situ dari panitia yang cuma beberapa orang, pengurusan yang mungkin chemistry-nya masih kurang ya Tung Denny, bisa dikatakan kurang karena memang pada masa pandemi itu kebanyakan di rumah. Jadi kita minta bantuan akhirnya dari teman-teman mahasiswa KPI yang ada di Cirebon, baik yang di ngekos maupun yang di domisili Cirebon. Karena kita putar otak terus koordinasi
kita sounding sana sini, ya akhirnya dapatlah beberapa panitia yang mungkin di situ bisa memploting mana yang menjadi konseptor, mana yang menjadi eksekutor. Jadi di situ akhirnya kita berjalan. Nah, saya ingat sekali di mana dari cutting mungkin Tum Denny dan sebagainya, yang lain menyarankan bahwasanya ini tuh acara gede, ini tuh kudu harus ada penyokong. Yang paling inti, yang paling kita emang dana sih ya. Jadi kita kudu rajin-rajin nyari dari luar lah. Sedangkan acara udah hampir 3 minggu. Kita bayangin kita nyari sana sini, terus di Pertamina, perusahaan-perusahaan gede itu bener-bener nolak. Karena memang seperti itu regulasinya, ya harus jauh-jauh hari, minimal sebulan 2 bulan proposal udah masuk lah ya. Karena memang dari situ prosesnya lumayan lama, apalagi yang mungkin sudah menyambung istilahnya media partner aja itu kudu masuk kamin sebulan atau 2 bulan, apalagi kita yang baru masuk gitu. Jadi di situ ya akhirnya cuma dapat beberapa instansi lah ya, yang mana kurang lebih kayak media partner itu sekitar 5. Terus kemudian kita kalau dari segi dana itu mungkin ngandelin dari faktor internal. Itu yang banyak ngebantu sih, dari faktor internal mahasiswa KPI, iuran yang mana per orang 20.000. Nah, ada nih satu kendala yang mungkin sangat berkesan bagi saya ya, yang mana saya baru ngerasain yang seperti itu. Hamin 2 kita udah nentuin tanggal nih. Tum Denny Kahir mungkin udah tahu ya. Hamin 2 kita udah nentuin tanggal. Besoknya yang mana kalau nggak salah 15 November lah. 15 atau berapa? 15 atau 16 November itu hari Sabtu, itu udah ditentuin. Ini malam puncak komik nih. Nah, pada Hamin 1-nya Jumat kalau nggak salah itu ada pengumuman beredar, ada salah satu mahasiswa terdampak COVID. Jadi di situ SK beredar yang mana isinya tidak boleh diadakan kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kampus. Akhirnya artinya semua kampus harus steril dalam 5 hari tersebut. Tuh. Berat banget. Hamin 1 baru ada SK beredar. Klarifikasinya dong, dijelasin. Nah, di situ akhirnya banyak sekali tekanan nih. Mulai dari kepanitiaan maupun pengurus AMJ banyak yang nanya, ini jadi enggak sih? Katanya di lab Menjasem ya, itu udah ditentuin di lab Menjasem. Terus pada nanya nih, Jumat kok belum apa-apa. Terus pagi Sabtu, ini kok belum ada panggung atau apa? Banyak yang nanya. Akhirnya di situ daripada kecoreng semuanya ya, akhirnya diusullah oleh panitia buat klarifikasi. Saya sendiri klarifikasi di feed IG AMJ KPI, terus disebar oleh semua panitia. Nah di situ mungkin bagi saya sangat berkesan, karena mungkin itu faktornya yang kita lawan bukan internal ataupun eksternal, tapi alam. Yang kita lawan benar-benar alam. Jadi itu benar-benar berkesan sih menurut saya. Terus kemudian di situ akhirnya, dan mungkin kalau acara mendekat rata-rata tuh, kalau acara udah dekat rata-rata chemistry yang terjalin di kepanitiaan pasti udah terjalin. Nah itu akhirnya kita benar-benar kebut bareng-bareng sekitar berapa, 20 atau berapa orang lah. Benar-benar di situ chemistry dikuatin, terus bagaimana kita memploting tupoksi satu sama lain. Akhirnya ya alhamdulillah terlaksanalah komik yang mungkin mungkin kesannya dari luar lebih seru offline, lebih seru offline. Tapi kalau kita lihat dari berbagai macam persepsi, berbagai macam sesi, esensinya mungkin hampir sama lah ya. Dan apalagi di situ
baru dirintis di angkatan komik 2020 itu baru dirintis adanya tim media ya Bang Erik kalau nggak salah. Di situ kita live IG, live YouTube itu udah mulai jalan. Itu bedanya di tahun offline ke online itu setiap sisi pasti ada hikmahnya. Jadi kesannya itu seperti itu. Jadi pada intinya sih kita perkuat chemistry dulu baru kita ngadepin masalah-masalah dari luar. Itu bagi saya sangat berkesan di komik 2020 itu. Terima kasih nih ya untuk Bapak Padoli yang udah ngejelasin tentang komik ya yang dilaksanakan waktu pandemi sehingga jadi pelaksana itu dengan secara online. Walaupun beberapa kendala tadi dari mulai ada yang terpapar COVID sehingga kampus disterilkan selama 5 hari. Nah, sekarang kan nih udah lewat nih masanya nih, Bang Padoli ini udah lewat nih. Kita senggol nih samping kita nih ketua pelaksana komik tahun sekarang. Jadi gimana persiapannya, Bang? Iya. Ini udah hamil berapa sih nih? Hamin 14 berarti. Hamil 14. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi nih. Udah sejauh mana nih Udah persiapannya? sejauh mana? Dari Kalau tahun 2020? persiapan buat komik tahun sekarang ya, karena kita juga beda sama agak sedikit berbeda sama tahun sebelumnya. Kita itu pada komik tahun ini tuh ada yang namanya gelar karya 5 divisi juga. Jadi kayak setiap divisi itu kita libatin semua yang di KPI-nya. Terus buat tadi masa persiapan segala macam ya, kita dari kemarin udah sempet nyari sponsor juga, terus kayak prepare buat konsepannya mau kayak gimana, terus apa aja yang dibutuhin, peralatan apa segala macamnya, dan anggaran juga kayak tadi ini kan acara-acara gede ya, maksudnya bukan bukan acara yang emang butuh dana 1 juta 2 juta. Jadi ya kita pasti butuh cari dana sana sini ke dosen ataupun ke alumni terus mahasiswa juga pastinya. Iya, tadi kan acara KPI juga kan bersama. Terus buat konsepan sendiri kalau tadi yang tahunannya Tum Denny kan komik itu offline ya. Terus tahunnya Fadoli kayak online ya gara-gara pandemi. Nah, kita sekarang ada sedikit online-nya, ada sedikit offline-nya gitu. Jadi kita kayak buat hari-hari pertama itu rencana lomba-lomba dan kita pembukaan itu rencana mau online, tapi nggak yang pure online banget. Ada beberapa lah, maksudnya yang offline-nya kayak nanti kan kita ada lomba khusus mahasiswanya juga, KPI-nya. Terus kita ada webinar juga, yang insya Allah webinarnya itu pemateri dari anggota public relation-nya Net TV. Nah, baru setelah itu kita ada yang tadi gelar karya 5 divisinya. Itu ada kita nampilin karya-karya dari divisinya kayak lensa, foto-foto, pameran foto, terus sinemanya screening film, radionya kayak podcast kayak gitu ya. Nah, barulah terakhir kita ada acara puncaknya. Itu sih kalau rancangan kita tahun sekarang. Cuma kalau bicara kayak tadi ada pesan-pesannya atau saya kan dulu maksudnya ya sejauh ini sih ya udah jalan dulu aja. Oke. Lagi pasrah lagi. Oke, jadi acara komik ini tuh rangkaian acaranya tuh seru-seru banget ya Kak. Ada lomba-lomba, ada webinar. Dari tahun-tahun sebelumnya itu ada juga nggak Kak? Ya, hampir semua acara HKP itu pasti ada lomba. Satu sisi karena kita menyesuaikan dengan visi misi jurusan, karena ingin mengembangkan kemampuan yang ada pada diri mahasiswa itu harus bisa dikembangkan. Pun sama juga kita kalau melihat visi misi di fakultas, dan hampir semuanya sebenarnya. Cuman teknis atau cara yang dilakukan oleh tiap jurusan, tiap fakultas itu beda. Konteksnya ketika kita melihat komik, hampir 80%
itu kita mengembangkan minat bakat mahasiswa. Sisanya itu hiburan. Seperti itu. Oke, kita kan udah ngobrol ya dari komik dari tahun 2019 sampai saat ini tahun 2021 gitu ya. Dari ketum-ketum nih yang udah pernah ya kemarin gitu menjabat. Nah itu tuh apa sih progres yang bisa dilihat nih? Misalkan dari Tum Denny bisa lihat dari progres di kepengurusan Fadoli, dan dari Tum Fadoli bisa lihat di kepengurusan Faris. Nah apa yang progres gitu dari acara komik ini yang akhirnya bisa bertahan nih udah tahun ketiga gitu kan, mau rilis kayak gitu. Nah itu tuh antusiasme dari teman-teman tuh gimana sih Kak memandang adanya acara komik di jurusan KP ini? Ya, secara teknis mungkin saya kalah jauh dengan angkatannya Fadoli waktu saya ketua HMJ, apalagi di angkatan sekarang ketum Hanek. Artinya jauh teknis itu sekarang sudah ada tim khusus di media, di IT-nya udah ada, sedangkan pada tahun 2018 itu karena belum corona kan, jadi sama sekali nggak memikirin live streaming atau sebagainya. Jadi memang berkesannya kita harus hadir acara itu, dan memang apa ya, ada sedikit perbedaannya sih. Ketika hadir itu ya kita ngumpul barengnya enak, setiap angkatan itu ada. Jadi waktu saya komik itu dari angkatan 2016, 17, 18, 19 itu ada semua, hampir. Apalagi 2019 karena pada masa itu yang kalian maba ya kan. Masih 2018 yang semester 3 itu masih banyak. 2017 yang semester 5 masih banyak. 2016 yang semester 7 lumayan lah. Di angkatan itu saya masih ada juga dan ikut datang ke situ. Artinya saya melihatnya kalau masalah teknis mungkin kita kalah jauh ya pada saat itu. Kita juga waktu itu nggak pakai live streaming, jadi ya langsung aja. Ya, karena belum pandemi sih, belum ada udah pandemi. maklum ya. Tapi tetap ada apa namanya kayak dokumentasi video itu ada, Ya. tapi nggak sekeren sekarang gitu ya saya. Yang kedua apa ya? Kalau ngelihat di sisi acara, saya melihatnya bukannya sombong ya, tapi lebih ekstrim waktu angkatan saya. Karena pada angkatan saya itu kita ngundangnya nggak ngelihat sikon dan nggak ngelihat tempat. Ya. Malam outdoor kampusnya Islami, kita mulainya DJ waktu itu. Ya. Tapi ya pada akhirnya kita berjalan dengan lancar meskipun di tengah acara kita dagdikduk karena kan kita di outdoor live musik langsung, meskipun sudah ada perizinan polisi tapi kita khawatir karena biar bagaimanapun ya orang luar ketika melihat kampus YIN itu ya Islami, religius banget. Tapi pada saat itu saya termasuk nekat, orang yang nekat dan sebenarnya nggak berani. Cuman di belakang karena ada teman-teman siap ngawal, ya udah saya berani kalau kayak gitu. Setelah acara selesai banyak ya, bukan 1-2 orang, bukan KPI atau bukan fakultas aja, tapi di luar YIN juga ada yang ngomong. Tapi ngomongnya memang bukan ngomong gimana sih, bukan, tapi apa, splash kaget. Kok bisa ya gitu. Sekelas YIN yang Islami banget ngundang DJ. Tapi saya DJ-nya cowok, bukan cewek ya. Kalau cewek nggak tahu gimana ceritanya. Jadi bahan gibah kayaknya sih. itu nekat banget. Aku ikut itu nekat banget sebenarnya. Dan posisinya Pak Warek 3 dan ajudannya itu sering kontrol. Mengkontrol itu setiap acara pasti dikontrol. Dan 2 minggu sebelum komik itu saya masih ingat ada acara PSM ngundang YouTuber siapa ya yang cewek itu? Dari Jis. Bukan, satunya. Tami Aulia. Tami. Itu seharusnya secara rondon acara sampai jam 11. Jam 10, jam setengah 10 sudah dibubarin. Yaitu gara-gara ada dari pihak rektorat yang membuka acara itu. Dan ketar-ketir sebenarnya sebelum acara ini gimana ya. Soalnya di rondon saya sampai jam setengah 12. Tapi di luar ekspektasi. Dan kaget dan apa ya. Alhamdulillah. Saya rondon acara hari akhir itu dari jam 4 temu alumni Sarasehan. Habis maghrib closing
kue bolu, Ya. langsung penampilan, penghargaan, piala ya kan. Habis itu baru acara inti, live musiknya. Ya. Nah, live musik itu baru mulai jam 9. Jam 9 loh, itu udah termasuk malam kalau di kota yang apalagi di perumahan. Jam 9 baru mulai. Kalau kita ngeliat rondon itu jam setengah 12. Antara jam 9 sampai jam 9 itu saya ini gimana ya. Tapi alhamdulillah dan nggak nyangka sih di angkatan kita ada yang solid di keamanannya. Karena kita kan di luar tapi siapapun boleh masuk karena kita nggak pakai tiket. Boleh masuk dan ikut joget itu bisa gitu. Itu membludak banget pada saya dan nggak nyangka banget kok rameh gitu loh. Yeah. Ramehnya bukan anak KPI aja tapi dari Inswagati, STF, CIC itu pada datang. Dan saya terkesan di situ. Saya bangga dengan kinerja teman-teman yang lain. Itu sih. Oke, kita mungkin karena udah berbincang lama ya mungkin kita minta closing statementnya aja nih dari masing-masing. Ya, para ketua pelaksana inilah yang udah nggak ada lawan. Bisa konsep acara sekeren itu ya Kak Rizky. Luar biasa banget sih. Sok gimana? Mau siapa dulu? Siapa nih? Tunjuk tangan. Yang paling tua dulu. Ya udah gambreng. Kita sepakat ya. Gambreng. Intinya gini, teman-teman itu harus bisa memanage segala aktivitas, baik aktivitas pada diri kita sendiri dan aktivitas pada lingkungan sosial dan sebagainya. Ya ibarat kata kelas akselerasi lah. Kelas akselerasi bagaimana kita harus menyeimbangkan diri kita dan orang lain. Intensi dan atensi juga itu harus diperhitungkan dan harus diseimbangkan. Perhatian kita pada diri kita, perhatian kita pada orang lain dan perhatian kita pada lingkungan sekitar. Itu salah satu sistem bagaimana kita bisa melakukan secara maksimal ketika berorganisasi. Dari Doli enggak? Kalau dari saya sih mungkin pesannya yang saya sampaikan itu lebih ke arah struktural. Pesan saya mungkin ini menjadi pengalaman saya yang sudah bagaimana kita membentuk sebuah fondasi yang kokoh untuk kepanitiaan yang lebih greget lagi. Artinya jangan satu sama lain jangan mengandalkan. Diibaratkan seperti kita lihat bangunan segitiga itu dibanding dengan bangunan yang persegi. Bangunan segitiga gini, kalau ditimpa beban yang gede itu beban itu pasti runtuh. Tapi ketika bangunan persegi nih yang konturnya satu sama lain saling menopang, kalau kita kasih beban berat pasti kemungkinan besar bisa menopang. Itu dia diibaratkan seperti struktural kita. Jadi jangan mengandalkan yang dipucuk, artinya jangan mengandalkan satu atau dua orang untuk menghadapi suatu masalah di organisasi maupun di kepanitiaan. Tetapi artinya di situ diibaratkan seperti bangunan persegi, satu sama lain saling menopang sesuai tupoksi, sesuai tugas dan kinerja di kepanitiaan maupun di organisasi, sehingga ketika kita dihadapkan masalah sebesar apapun pasti kita bisa menopangnya bersama-sama. Seperti itu. Luar biasa ya. Oke, terakhir dari Faris closing statementnya. Ya kalau saya mungkin bukan closing statement ya, kayak lebih Motivasi diri. ajakan buat ini aja sih, maksudnya ini lebih ke arah buat komik tahun ini nanti. Jadi kan maksudnya ini kan acara komik kan acara KPI juga, jadi nggak hanya lingkupnya bukan cuma HMJ aja kan, berarti keseluruhan mahasiswa KPI juga. Makanya lebih pengen mengajak aja sih buat teman-teman semuanya kayak ikut berpartisipasi dan juga meramaikan acara komik ini sendiri. Udah sih mungkin itu aja. Oke, luar biasa banget ya Kak Rizky obrolan kita di episode kali ini gitu bareng sama ketuplak komik dari tahun ke tahun yang
mereka itu udah keren banget gitu ya konsep acara dan sedemikian rupa. Harapannya semoga komik ini bisa terus berjalan di tahun-tahun berikutnya, terus adanya perubahan, adanya apa ya, kemajuan gitu dari tahun sebelumnya. Dan semoga juga komik acara tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Udah Amin. berapa? 14 ya. 14. Buat teman-teman jangan lupa ikut meriahkan acara komik ini, karena acara komik ini bukan hanya acara HMJ, tetapi ini adalah acara kita bersama, acara KPI, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya. Gitu. Oke. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang punya masukan saran boleh banget ya buat konten HMJ kedepannya, mau adain podcast apa boleh banget. Mungkin itu aja dari kami. Ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa.